Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Tomo Al-Ahmad dengan NIM 20521183 dari kelas MBS 7A. Lalu yang terhormat Bapak Edi Karyono sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil observasi serta wawancara saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Untuk objek observasi saya yaitu adalah sebuah toko retail yang berada di daerah Sragen bernama Nabil Ahmad. Langsung untuk materi yang pertama adalah profil toko, lalu yang kedua adalah produk yang dijual, ketiga lokasi, keempat adalah tata letak ruang toko dari Nabil Ahmad, dan yang keenam adalah aspek SDM. Lalu selanjutnya yaitu aspek keuangan, aspek pemasaran, pengelolaan dan penetapan harga barang dagangan, analisis pengelolaan bisnis retail, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu adalah profil toko, saya akan sedikit mempresentasikan untuk profil toko dari Nabil Ahmad sendiri. Baik, adalah Nabil Ahmad merupakan salah satu bisnis retail yang berada di Sragen. Toko ini didirikan oleh Bapak Suparno sebagai pendirinya, dan awal dari berdirinya Nabil Ahmad sendiri yaitu pada tahun 2015 bulan Februari tanggal 21. Hingga sampai sekarang Nabil Ahmad sudah mempunyai 3 cabang yang tersebar di daerah Sragen sampai saat ini. Untuk Nabil Ahmad yang pertama adalah berada di Jalan Gambiran, Dusun Guorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Yang melatar belakangi berdirinya toko ini adalah dari pemilik toko sendiri yang mempunyai background seorang pengusaha. Beliau berwirausaha di luar daerah, dan beliau juga mempunyai gagasan untuk membuka sebuah toko yang dimana menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok yang cukup lengkap dan dengan harga yang miring. Karena beliau melihat peluang yang besar sekali di wilayah Sragen ini. Di tahun 2015 itu belum ada toko yang sesuai dengan gagasan beliau. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah lokasi. Lokasi dari Nabil Ahmad sendiri yang pertama di Gambiran Guorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Untuk Nabil Ahmad yang kedua yaitu di Sadaan Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Dan Nabil Ahmad yang ketiga di Bogor Kaliwuluh, Kecamatan Masalah, Sragen. Selanjutnya yaitu adalah produk yang dijual. Nabil Ahmad sendiri menjual cukup lengkap berbagai macam kebutuhan pokok rumah tangga, diantaranya yaitu adalah produk makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman sendiri terdiri dari berbagai macam sembako, lalu frozen food, terus snack dan lain-lainnya, air mineral kemasan hingga botol hingga galon. Lalu untuk produk kesehatan dan kecantikan, toko ini menyediakan produk kesehatan seperti obat-obatan dan vitamin, serta produk kecantikan lainnya seperti perawatan kulit, perawatan rambut, pasta gigi, sabun mandi, parfum dan lainnya. Lalu ada juga produk rumah tangga dan kebersihan seperti gas, deterjen, pembersih lantai, alat kebersihan, serta produk pembersih lainnya. Lalu ada produk alat tulis kantor seperti pensil, pulpen, binder, tip X, buku dan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah tata letak ruang, yang di sini sudah saya buatkan denah untuk Nabil Ahmad cabang 3 sendiri, yaitu ada yang pertama adalah 1 itu tempat parkir, kedua itu pintu masuk, nomor 3 itu adalah meja kasir, nomor 4 itu adalah frozen food, minuman dingin, es krim dan lainnya. Yang kelima
display barang dekat kasir yaitu adalah obat-obatan, keenam adalah produk rokok, ketujuh susu bayi, kedelapan adalah kosmetik, 9 itu adalah ATK, untuk nomor 10 dipenuhi dengan kebutuhan wanita seperti sabun, deterjen, pewangi dan lain-lain. Yang ke-11 sembako, dan yang ke-12 adalah makanan ringan. Selanjutnya adalah aspek SDM. Untuk struktur organisasi dari Nabi 5 sendiri yaitu ada pemilik toko, owner, lalu ada kepala toko di setiap cabangnya, dan di bawahnya ada beberapa karyawan untuk membantu operasional di dalamnya, khususnya di bagian pelayanan pelanggan. Nabi 5 sendiri untuk rekrutmennya, untuk pegawainya yaitu menggunakan tes wawancara dan tertulis. Lalu untuk pembagian jam shift itu ada dibagi menjadi 2 shift, pagi dan siang. Shift pagi dimulai pukul jam 6 sampai jam 2. Lalu shift siang dimulai dari jam 2 sampai jam 10. Lalu aspek keuangan, pencatatan keuangan di Nabi 5 sendiri menggunakan program dan manual. Untuk perhitungan penjualan dan laba kotor menggunakan program yang telah disediakan oleh Nabi 5. Sedangkan untuk penghitungan laba bersih, pencatatan, pengeluaran dan pemasukan dilakukan oleh kepala toko di setiap cabangnya secara manual, kemudian akan dilaporkan atau secara pembukuan besar kepada pemilik toko. Lalu aspek pemasaran sendiri di Nabi Muhammad yaitu ada produk, target pasar, promosi, distribusi, serta layanan pelanggan. Untuk produk, toko Nabi Muhammad memiliki produk yang sangat bervariasi dan harganya yang relatif sama, bahkan di beberapa produknya itu lebih miring harganya dibanding toko-toko lain. Produk mereka yang jual yaitu sesuai kebutuhan rumah tangga, sesuai yang sudah saya bacakan sebelumnya. Lalu untuk target pasar sendiri, toko ini menargetkan konsumen pada masyarakat sekitar yang berada di daerah ketiga cabangnya. Lalu untuk promosi, toko ini menggunakan sistem hadiah di setiap pembelian 100.000 yang nantinya akan diundi berlaku untuk kelipatannya. Pengundian sendiri dilakukan 2 kali dalam setahun. Lalu untuk distribusi, toko ini menyediakan stok barang di ketiga cabangnya. Mereka bersama dengan beberapa sales di berbagai produknya. Untuk jangka waktu rutinnya itu adalah 1 bulan sekali, tapi kalau ditemukannya ada beberapa kekosongan di produknya, kan si kepala toko akan menghubungi pihak sales. Lalu untuk pengelolaan dan penetapan harga barang dagangan, untuk penentuan harga produk pada toko Nabi Muhammad sendiri ditetapkan sebesar 5% dari harga sales. Untuk perencanaan dan pembelian barang dagangan, pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu dari sales promosi banyak produk, kemudian pihak toko memilih produk yang cepat laku, serta beberapa produk yang disarankan oleh konsumen saat terjadi kekosongan produk. Lalu untuk pengelolaan stok barang sendiri bergantung pada data dari aplikasi. Dalam aplikasi tersebut sudah tersedia barang yang keluar serta stok barang. Ketika ada barang-barang yang stoknya menipis, kepala toko akan menghubungi pihak sales dan informasi tersebut dilaporkan pada pemilik toko sebagai pengawasan di setiap cabang tokonya. Lalu untuk analisis perilaku konsumen seperti faktor budaya, faktor sosial, pribadi, psikologi, dan pengambilan keputusan, di Nabila sendiri setelah saya observasi, untuk faktor budaya yaitu adalah harga, murah, dan promosi. Sosial yaitu teman, relasi keluarga. Pribadi seperti usia, pendapatan, gaya hidup. Psikologi, motivasi, pembelian, persepsi. Lalu yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan, yaitu membandingkan harga di tempat lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah analisis pengelolaan bisnis retail. Dari hasil pengamatan dan juga wawancara kepada kepala toko dan konsumen Nabi Muhammad yang telah dilakukan, produk yang dijual Nabi Muhammad sudah cukup lengkap, mulai dari
makanan, minuman, kesehatan, dan kecantikan, produk rumah tangga dan kebersihan, serta alat tulis kantor. Dari segi penataan barang, di Nabi Lama sendiri tidak ada aturan baku untuk peletakannya, akan tetapi untuk pendisplayan sudah sesuai dengan produk, sehingga mempermudah konsumen untuk mencari produknya. Apalagi kalau konsumen tersebut sudah sering belanja di Nabi Lama, pasti akan lebih menghafalnya. Lalu melalui promo berupa kupon undian yang diberikan oleh konsumen ternyata cukup efektif untuk menarik konsumen serta menjaga loyalitas konsumen yang telah berlangganan lama di Nabi Lama. Selain memperhatikan konsumen, pihak toko juga memperhatikan keharmonisan antar karyawan sampai pemilik dengan mengadakan piknik atau setahun sekali untuk semua karyawan. Untuk keuangan, Nabi Lama juga sudah rapi dalam pembukuannya, di mana pencatatan dilakukan dengan melihat transaksi dari aplikasi di kasir, lalu pihak kepala toko akan melakukan pembukuan di tiap bulannya yang akan dilaporkan pada pemilik toko. Saran bagi toko sendiri yaitu menambah pelayanan untuk konsumennya, seperti bisa bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan, bisa ditambahkan sebagai layanan seperti briling untuk lebih menambah konsumen dan menyediakan layanan yang berlebih. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.